Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah bahas banyak hal seputar pengetahuan di dunia engineering, khususnya di dunia control dan automation. Kita udah bahas dasar-dasar penting mengenai pembelajaran PLC, LabVIEW, 3D Factory Simulation, dan tutorial komunikasi antar perangkat. Video sebelumnya udah belajar bagaimana cara mengkonfigurasi komunikasi antara software HMI development ke PLC menggunakan OPC server maupun menggunakan Factory Talk Link server. Kalau teman-teman belum lihat, boleh cek video sebelumnya atau klik di atas sini, karena basically ini adalah video lanjutan dari tutorial sebelumnya. Pada video kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi seputar Human Machine Interface dan praktek langsung bagaimana cara menggunakannya pada software. Kita akan belajar bagaimana cara menambahkan atau membuat display pada HMI development. Well, untuk sekedar informasi, pada pembelajaran HMI kali ini, kita menggunakan produk dari brand Rockwell Automation Allen Bradley. Bagi teman-teman yang belajar menggunakan produk lain, nggak apa-apa. Seharusnya prinsip penggunaannya sama aja, tapi konfigurasi atau karakteristik softwarenya mungkin sedikit berbeda. Oke, kali ini untuk software programming atau design and configuration PLC, kita menggunakan RSLogic 500. Kemudian untuk software programming development HMI-nya, kita menggunakan Factory Talk View Studio. Seperti video sebelumnya, teman-teman seharusnya udah paham mengenai ini. Well, pada video sebelumnya kita udah punya program sederhana seperti ini. Start Stop Output Digital Motor sederhana menggunakan interlock. Well, di sini kita akan belajar beberapa hal, yaitu graphic display. Apa itu graphic display? Jadi pada dasarnya graphic display adalah tampilan yang digunakan oleh operator atau orang yang mengoperasikan HMI atau Human Machine Interface sebagai gambaran dari proses atau aktivitas sistem yang sedang berjalan. Nah, graphic display ini tersusun dari beberapa graphic object. Nah, graphic object ini berfungsi sebagai representasi yang akurat dari proses yang sedang dimonitoring atau dikendalikan oleh operator. Oke, untuk software Factory Talk View Studio yang kita gunakan pada video kali ini ada 3 tipe dari graphic display. Yang pertama standar graphic display, library graphic display, dan global object graphic display. Pada dasarnya standar graphic display ini menampilkan apa yang dilihat oleh operator pada runtime, menampilkan sistem atau proses data maupun fasilitas untuk input nilai ke database secara real time. Nah, kemudian apa itu library graphic display? Jadi ini adalah display yang berisi pre-built graphic object atau gambar-gambar yang udah disediakan sama software ini, biar kita lebih mudah mengaksesnya, seperti gambar motor, gambar sensor, gambar konveyor, atau teman-teman mau cari gambar rambu-rambu safety dan lain-lain. Nah, untuk global object graphic display kita akan bahas pada video selanjutnya. Pada dasarnya adalah fasilitas untuk kita dapat membuat template atau link yang dapat digunakan berulang-ulang untuk beberapa display. Oke, di sini kita akan fokus membahas standar graphic display dan library. Well, let's take a look closer. Oke teman-teman, kita udah di dalam software. Nah, yang ini untuk RSLogic 500 masih sama. Kita bisa run program ini. Di sini saya masih menggunakan emulate seperti video sebelumnya. Jadi kita nggak menggunakan PLC fisik. Oke, kita bisa run dan memastikan logic ini terenergize. Kita bisa tes toggle bit. Oke, bisa. Oke, program ini berjalan dengan semestinya, dengan yang kita inginkan. Oke, sekarang kita ke software HMI development-nya. Oke, di sini sama seperti video sebelumnya. Nah, jadi ini adalah software development default yang baru dikonfigurasi komunikasinya via OPC server. Nah, di sini kita akan menambahkan display dan belajar beberapa hal. Oke, teman-teman bisa lihat pada bagian Project Explorer, kita bisa tambahkan di sebelah kiri di bawah grafik. Di sini ada display, global object, dan libraries. Nah, kita belajar dari display dulu. Oke, bagaimana cara menambahkan display? Kita bisa klik kanan, kemudian new. Nah, itu untuk menambahkan display. Kemudian ini untuk kalau teman-teman punya display dari Sevan HMI lain, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa delete, remove, dan import atau export. Oke, kita new. Nah, jadi lebih kurang tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada display yang udah kita tambahkan.
Nah, ini nantinya akan menjadi display HMI yang akan tertampil pada layar komputer kita untuk memonitoring suatu sistem atau mengontrol suatu sistem. Nah, di sini kita mendefinisikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau ukuran display atau layarnya ini sebesar apa. Nah, jadi biasanya langkah pertama yang dilakukan seorang programmer HMI itu adalah setting ukuran dari HMI-nya. Nah, di sini kita bisa klik kanan. Oke, di dalam displaynya klik kanan. Nah, kemudian akan keluar display setting seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pengaturan seperti tipe display, apakah dia mau berada di paling atas, menimpa display lainnya, kemudian untuk size. Nah, di sini kita bisa atur teman-teman ingin displaynya berapa kali berapa untuk pixelnya. Nah, untuk video kali ini aku bakal biarin default seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur security kodenya, kemudian background colornya mau warna apa, bisa pilih di sini seperti ini misalnya. Nah, lebih sedikit abu-abu. I love it. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ada Object Explorer, di mana Object Explorer ini berguna untuk membantu kita mengidentifikasi display yang sedang kita desain. Oke, kemudian di bawahnya ada Property Panel. Nah, di sini juga berguna untuk membantu kita. Salah satu fasilitas yang digunakan untuk membantu kita memudahkan desain display yang ada di sini. Nah, untuk basic kita bisa coba untuk tambahkan beberapa display seperti yang ini. Teman-teman bisa lihat di taskbar ini ada beberapa shortcut atau simbol-simbol yang bisa kita gunain. Atau teman-teman bisa klik objek. Kemudian di sini ada banyak fitur yang bisa kita gunakan seperti text, image, panel, terus mau polygon, mau segitiga dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa tambahin push button dengan beberapa jenis push button. Kita bisa tambahkan numeric display, numeric input maupun string display atau string input. Nah, di sini juga ada indikator baik digital maupun analog. Kita akan belajar ini juga nanti. Kita mulai dari yang paling simple dulu, drawing. Di sini kita mau menambahkan let's say polygon atau rectangle. Instead of di bagian objek, di tab objek ini. Nah, biar lebih simple, biasanya saya lebih menggunakan yang ini, rectangle misalnya. Nah, di sini kita punya sebuah rectangle atau kotak dengan warna hijau toska seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti line-nya, mau warna apa line-nya, misalnya kita ganti line-nya warna merah biar kelihatan. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini sedikit lebih merah. Kita bisa ganti warna hitam misalnya. Seperti itu. Untuk background stylenya kita bisa ganti warna. Nah, di sini saya akan demonstrasikan beberapa penggunaan dari Object Explorer kayak dasarnya biar teman-teman semua ngerti, dan apa itu group. Sekarang saya mau duplikat ini seperti ini. Sekarang kita udah punya dua gambar rectangle. Katakan rectangle A sama B. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan teks yang ini. Kita akan buat teks A. Kita besarin sedikit. Kita mau kasih warna hitam. Seperti itu. A dan B. Di sini kita udah punya A dan B. Jadi kalau teman-teman aware tadi itu kita udah nambahin kotak, kemudian teks, kemudian kotak, kemudian teks. Berarti di sini ada 4 objek yang seharusnya sudah tertambahkan pada display ini. Nah, di sini kalau kita move atau kita gerakkan, dia akan terpisah seperti ini. Seperti ini. Nah, sekarang saya mau gimana caranya biar kita move huruf A-nya juga ke bawah. Nah, jadi itu adalah salah satu fasilitas dasar yaitu group. Nah, teman-teman bisa select yang mau di group, kemudian Ctrl G. Nah, seperti itu.
Dan kalau kita drag atau kalau kita pindah-pindahin, maka dia akan menyatu. Nah, kalau teman-teman double klik, nah ini ada dua objek yang menjadi suatu objek group. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal yang sama dengan B, kita sekarang udah punya dua kotak A dan B. Nah, di sini kita mau grup dua-duanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita udah punya 4 objek yang kita jadikan dalam satu grup. Nah, di sini kita bisa demonstrasikan peran dari objek explorer. Di mana kalau kita klik oke. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam satu display ini. Nah, itu ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, kalau kita klik ini grup yang utama, grup yang gede, yang lebih besar. Kemudian ini grup yang B, dan ini grup yang A. Nah, grup yang A terdiri dari teks dan polygon. Grup yang B juga terdiri dari teks dan polygon. Nah, di sini teman-teman bisa pahami bahwa ini adalah kayak penjabaran dari keseluruhan layer atau objek yang kita tambahkan. Nah, kemudian bagaimana dengan objek libraries? Nah, jadi kalau kita ke bagian tab libraries seperti ini. Nah, dia memiliki banyak sekali seperti ini contohnya. Dia memiliki banyak objek yang bisa kita tambahkan ke dalam display. Nah, jadi memudahkan kita untuk kalau misal teman-teman butuh misalnya gambar baling-baling, motor, konveyor, dan sebagainya, kita tinggal tambahkan seperti ini teman-teman. Kita tambahkan seperti ini. Nah, kenapa kita tadi, oke kita atur dulu. Nah, kenapa kita tadi belajar Object Explorer? Karena teman-teman harus pahami, sini bisa kita zoom. Oke, motor aja. Nah, di sini kita bisa zoom. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kumpulan dari banyak basic object yang di grup menjadi satu, teman-teman. Nah, kita bisa double klik. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali kumpulan dari objek-objek basic seperti rectangle dan teks yang kita demonstrasikan di awal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi shape yang ini itu merupakan polygon 93. Nah, kalau kita uncheck dia bakal hilang seperti itu. Kalau kita cek dia ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena teman-teman gak mungkin atau butuh waktu yang lebih lama untuk buat objek motor seperti ini. Nah, di situ peran dari objek libraries itu. Jadi dia mudahin kita udah sediakan beberapa library seperti motor, baling, atau teman-teman mau cari seperti ini PLC. Nah, seperti ini ada PLC, controller, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa gunain sensor seperti ini. Jadi kita nggak perlu terlalu buang banyak waktu untuk membuat device seperti ini. Kita bisa tinggal menambahkan dan teman-teman bisa kreasikan di dalam display teman-teman yang teman-teman inginkan. Well, jadi itu dasar untuk graphic display. Teman-teman bisa pahami untuk standar graphic display dan library graphic display. Nah, sekarang kita akan selangkah lebih maju lagi, yaitu kita akan belajar bagaimana cara ngeprogram atau menambahkan address maupun animasi sederhana pada display. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini libraries kita bisa minimize. Pada display, teman-teman bisa lihat di sini belum display yang ini itu belum tertambahkan pada display yang ada di Project Explorer. Karena kita di sini belum save, teman-teman. Jadi kita bisa save, kemudian kita bisa buat display 1 misalnya. Nah, secara otomatis pada bagian display di sini kita udah punya display 1. Jadi jangan lupa save seperti itu, karena kalau teman-teman kehilangan display ini maka itu nggak bakal ke save. Kemudian di sini kita akan belajar menambahkan button. Sebenarnya ini udah di spoiler juga untuk video yang sebelumnya. Nah, di sini untuk button properties, teman-teman bisa lihat kita bisa pilih ada fasilitasnya untuk mau buttonnya seperti apa. Kemudian di sini actionnya.
Kemudian di sini tampilannya kita mau warna apa dan sebagainya. Warna dan modelnya akan muncul kalau kita tekan OK seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sedikit agak 3D. Nah, di sini kita akan ganti misalnya OK. Kemudian kita akan simulasikan logic yang kita punya. Kita akan tambahkan tombol start misalnya. Oke, saya kurang suka warnanya. Oke. Nah, di sini kita mau buat huruf startnya agak lebih besar lagi, kemudian bold. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian pada button properties ada fasilitas action. Nah, di mana action ini adalah tempat untuk kita ngeprogram atau memberikan address, atau kita mau button ini berfungsi sebagai apa. Nah, teman-teman bisa run command. Di sini ada banyak pilihan. Mau ngeset address yang kita assign ke tombol start ini menjadi 1, 0, mau ngetoggle tagnya, kemudian mau seperti momentary kayak gini. Misalnya kalau kita tekan dia nilainya 1, kemudian kalau kita release itu nilainya 0. Atau kita bisa tambahkan banyak action melalui script yang disediakan oleh Rockwell. Nah, mungkin kita akan belajar ini nanti di belakang. Teman-teman gak usah ambil pusing dulu, kita masih yang ringan-ringan. Saya mau ketika ini ditekan maka nilainya 1, dan ketika saya release tombolnya maka nilainya 0 yang ini. Nah, kemudian dia akan tanyain untuk tagnya. Nah, tagnya yang mana? Kita bisa browsing, kemudian refresh all folders. Nah, pada folder HMI Learning online, teman-teman ingat kita udah namain di B3. Oke, B3 berapa, kita cek lagi. Nah, untuk start B300. Oke, B300. Nah, jadi ini adalah format yang bakal selalu digunain untuk ngeprogram menggunakan FactoryTalk View Studio. Jadi lebih kurang akan seperti ini formatnya. Jadi ini adalah nama servernya HMI Learning yang ini teman-teman. Kemudian ini adalah address-nya. Oke, B300. Saya akan tambahkan satu lagi. Oke. Nah, ini bakal jadi tombol stop. Oke, seperti itu. Nah, tapi address-nya tentunya berbeda karena untuk tombol stop itu B302. Oke. B302. Oke. Nah, ini kita bisa hapus ya. Nah, kemudian saya mau nambahin indikator yang akan berfungsi sebagai motor. Di sini kita bisa tambahkan objek push button indikator. Nah, yang ini multi state indikator. Oke, seperti ini lebih kurang. Nah, ini general, teman-teman mau bordernya ukuran berapa misalnya. Bisa apply. Oke, kemudian untuk stats. Nah, di sini karena multi state indicator properties. Nah, jadi yang objek ini berfungsi sebagai indikator multi state. Jadi kita bisa atur state-nya dan animasinya. Jadi lebih kurang seperti itu untuk menampilkan atau mengindikasikan sesuatu. Nah, di sini apabila state-nya 0, nilainya 0, kita mau animasinya bagaimana? Kemudian 1, 2 dan 3. Nah, di sini sebenarnya kita bakal gunain 0 sama 1 aja. Kita bisa cuekin yang 2 sama 3 atau kita bisa hapus seperti ini. Oke, cuma 0 dan 1. Cuma 0 dan 1 kemudian error. Nah, kalau 0 saya mau backgroundnya putih, bordernya warna merah. Oke, dan captionnya motor stop, tulisannya 16. Oke, di sini kita oke. Nah, seperti itu. Caption colornya kita ganti. Oke, motor stop. Kita gedein dikit. Oke, untuk state 0 lebih kurang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk state 1 apabila value-nya 1, kita mau warnanya hijau. Nah, oke, lebih kurang seperti itu apabila state-nya 1. Nah, maka dia akan motor running. Kemudian apabila state-nya 0, dia akan motor stop.
dengan font yang size-nya ini, kemudian fontnya Arial, bold, seperti ini teman-teman bisa ngatur semuanya di sini. Nah, sekarang adalah bagian yang paling penting. Jadi 0 dan 1 itu datangnya dari mana? Nah, di situ kita ngeprogram atau kita memberikan address pada indikator ini. Nah, itu ada di connection teman-teman. Nah, untuk tag-nya kita bisa tambahkan dengan klik tag ini seperti biasa. Oke. Nah, kemudian kita mau indikator motor running ini ada di B301 ya teman-teman. B301 kita bisa tambahkan. Oke, B301. Nah, oke, di sini saya akan sedikit hias. Kita akan pakai libraries motor. Kita akan tambahkan motor yang tadinya udah kita ini sebagai ilustrasi bahwa ini adalah program untuk motornya. Oke, kita punya program atau oke, kita punya display pertama kita yang sudah terprogram. Teman-teman bisa lihat di sini properties. Nah, untuk koneksinya udah terhubung dengan B301. Kemudian untuk stop, action. Nah, di sini tagnya udah terhubung dengan B302. Kemudian action. Nah, di sini udah terhubung dengan B300. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa HMI yang kita desain, yang kita program itu udah sesuai dengan address dari PLC yang sedang running, yang sedang kita coba untuk representasikan ke HMI. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana peran atau bagaimana kerja dari HMI yang kita desain ini. Nah, untuk itu kita bisa save. Oke, kemudian kita bisa run di development test display ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah run. Kemudian oke, di sini saya kurang suka ada kotak hijau seperti tadi. Kita bisa hilangkan dulu. Yang ini disable highlight when object has focus, seperti itu. Sini juga. Oke, kita save lagi. Oke, kita run lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, bisa lihat seperti ini. Nah, di sini kita bisa tekan tombol ini. Oke, kita bakal tekan start dan melihat bagaimana animasinya. Oke, motor running seperti itu dan stop. Oke, motor stop seperti itu teman-teman. Nah, biar lebih mudah lagi kita atur split screen dulu sebentar. Nah, oke, teman-teman bisa dilihat di sebelah kiri itu HMI Development, Factory Talk View Studio, kemudian di sebelah kanan RSLG 500 Pro. Nah, di sini kita bakal monitoring dari display sederhana yang udah kita buat. Kita bisa start. Oke, kemudian kita bisa stop. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian B300 start. Nah, di sini ketika kita tekan seperti ini, maka dia akan nyala seperti itu. Kemudian untuk stop juga. Nah, itu mengindikasikan bahwa tombol start dan stop ini udah berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk indikator ini juga dengan address B301 itu juga udah berjalan, dimana ketika dia bernilai 1, maka dia akan menampilkan state 1 dengan background warna hijau dan caption motor running. Kemudian apabila dia bernilai 0 atau state 0, maka dia akan menampilkan background warna merah dengan caption motor stop. Seperti itu teman-teman. Well, jadi ini adalah bekal yang cukup penting atau dasar yang cukup penting untuk teman-teman bisa explore lebih jauh mengenai standar graphic display dan library graphic display. Jangan lewatkan pembelajaran HMI series selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan, atau teman-teman bisa email ke @rafkirivaldi@gmail.com. Thank you for watching. See you in the next video.